Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Diasuti MTRKEP. Saya bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Kesehatan Universitas Widya Nusantara. Saya ditugaskan di program studi D3 Kebidanan dari tahun 2019 sampai sekarang. Saat ini saya mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Asuhan Kebidanan Nifas, dengan teknik pengajaran yang saya lakukan adalah Delivery Interaction dan Assessment. Pemaparan ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT di bidang pengajaran. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan bobot 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Adapun deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas yaitu membahas teori dan studi kasus. Asuhan Kebidanan Nifas mulai dari 2 jam pertama setelah persalinan, proses laktasi dan menyusui, pendekatan keluarga terhadap respon orang tua, bayi baru lahir, perubahan fisiologi dan psikologi masa nifas, pemenuhan kebutuhan dasar, tindak lanjut asuhan masa nifas di rumah, deteksi dini komplikasi dan pendokumentasian Asuhan Kebidanan Nifas. Perkuliahan Asuhan Kebidanan Nifas diselenggarakan secara blended learning, di mana mahasiswa dapat mengakses RPS, modul perkuliahan, dan mengunggah tugas secara online di Google Classroom. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 adalah evaluasi tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah evaluasi akhir semester. Sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah Student Center Learning atau SCL, di mana mahasiswa menjadi pusat aktivitas mahasiswa, belajar dan dosen sebagai fasilitator. Selain itu terdapat sistem pembelajaran Problem Based Learning, di mana mahasiswa mampu melakukan pemecahan masalah nyata yang terjadi di masyarakat, sehingga bisa membentuk integrasi antara teori dan praktek. Metode pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas berupa ceramah, diskusi, studi kasus, identifikasi masalah, pencarian data, dan presentasi solusi. Capaian pembelajaran Asuhan Kebidanan Nifas meliputi CPL Sikap 9, CPL Sikap 11, CPL Pengetahuan 1, CPL Pengetahuan 11, CPL Keterampilan Umum 3, CPL Keterampilan Umum 5, CPL Keterampilan Khusus 1, CPL Keterampilan Khusus 2, CPL Keterampilan Khusus 5, CPL Keterampilan Khusus 7. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPMK 1 mampu memahami, menguasai, dan mengidentifikasi konsep dasar masa nifas. CPMK 2 mampu memahami, menjelaskan, dan melakukan proses laktasi dan menyusui. CPMK 3 mampu memahami, menguasai, dan melakukan pendekatan keluarga terhadap respon orang tua bayi baru lahir. CPMK 4 memahami, menguasai, dan mengidentifikasi perubahan fisiologi dan psikologis masa nifas. CPMK 5 mampu memahami, menguasai, dan mengidentifikasi kebutuhan dasar dan tindak lanjut asuhan nifas di rumah. CPMK 6 mampu memahami, menguasai, dan melakukan deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan penanganannya. Dan CPMK 7 mampu memahami, menguasai, melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan nifas. Materi pembelajaran antara lain yang ke-1 konsep dasar masa nifas dan pengertian masa nifas, yang kedua proses laktasi dan menyusui, yang ketiga pendekatan keluarga terhadap respon orang tua bayi baru lahir, yang keempat perubahan fisiologi dan adaptasi psikologi pada masa nifas, yang kelima kebutuhan dasar imun nifas, yang keenam asuhan masa nifas normal, yang ketujuh masalah masa nifas yang sering terjadi, yang kedelapan tindak lanjut asuhan masa nifas di rumah, yang kesembilan penyuluhan dan konseling masa nifas, yang ke-10 deteksi dini komplikasi masa nifas dan penanganannya, dan yang ke-11 pendokumentasian asuhan kebidanan nifas.
Media pembelajaran meliputi modul, PowerPoint, artikel ilmiah, studi kasus, dan video pembelajaran. Penilaian pada asuhan kebidanan NIFAS dirancang secara sistematis dan mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah dan sub CPMK yang telah ditetapkan. Untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa secara menyeluruh dan terintegrasi, saya menggunakan berbagai instrumen penilaian, antara lain tugas individu atau kelompok, kuis dan praktikum yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran dan tujuan capaian pembelajaran yang bobot penilaiannya disesuaikan dengan masing-masing sub CPMK. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan dalam menganalisis studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang terukur. Hasil penilaian ini saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran asuhan kebidanan NIFAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semangat semua ya, karena tadi sudah istirahat. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pertemuan perkuliahan mata kuliah asuhan kebidanan NIFAS di minggu kedua ya, pertemuan kedua ya. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita mulai berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu lanjutkan untuk absen. Erin, Hadir, Ibu. Fani Astuti, Hadir, Ibu. Melati. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya. Baik ya, hari ini kita akan lanjut pertemuan kedua, yaitu tentang proses laktasi dan menyusui ya. Namun Ibu mau ada satu orang ya yang mengulas kembali ya untuk pertemuan yang minggu pertama. Boleh satu orang, siapa? Oke, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Pramadani. Saya akan mencoba mengulas materi minggu kemarin. Minggu kemarin itu kita membahas konsep dasar masa NIFAS, peran dan tanggung jawab bidan pada masa NIFAS, terus juga ada kebijakan program nasional pada masa NIFAS. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Bagus ya? Jadi kalian masih hafal ya. Nah, sebelum kita lanjut ke proses laktasi dan menyusui, ada yang masih ingat apa itu masa NIFAS? Saya Ibu. Oke, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nur Hidayah. Saya akan menjawab. Jadi masa NIFAS itu adalah masa di mana setelah ibu melahirkan. Oke, terima kasih. Bagus ya. Jadi masih ingat apa itu masa NIFAS. Jadi masa NIFAS itu adalah masa di mana 2 jam setelah postpartum ya, sampai 6 hingga 7 minggu setelah persalinan. Oke, baik. Kita lanjut ke proses laktasi dan menyusui ya. Nah, untuk materi ini ya, ada 10 item yang akan kita bahas ya. Ada anatomi fisiologi payudara, peran bidan dalam pemberian ASI, manfaat pemberian ASI, manfaat pemberian ASI, ada komposisi gizi dalam ASI, usaha memperbanyak ASI, tanda bayi cukup ASI, ASI eksklusif, cara merawat payudara, dan cara menyusui yang benar. Nah, ini adalah gambar anatomi payudara. Ya. Kemarin bagaimana di semester sebelumnya? Apakah sudah pernah belajar anatomi payudara? Sudah. Ya.
Jadi di payudara ini sudah lengkap ya. Ada mamae ya atau badan payudara, ada puting, ada areola ya. Jadi laktasi adalah proses menyusui ya, mulai dari ASI diproduksi sampai ASI masuk ke dalam tubuh bayi. Oke, kita lanjut. Nah, fisiologi payudara ya. Jadi payudara itu akan terus bertumbuh ya. Jadi ada 3 perubahan. Di mana ya, perubahan yang pertama itu pada saat remaja ya, atau pada saat masa pubertas ya. Ketika masa pubertas ya, jadi payudara itu sudah akan mulai tumbuh. Kemudian kedua, pada saat menstruasi. Di sini bagaimana pada saat menstruasi adik-adik? Apakah payudaranya terasa nyeri? Ya. Terasa penuh? Ya. Ya. Kemudian pada saat perubahan ketiga itu pada saat ibu hamil. Ya. Kenapa ibu hamil payudaranya mulai membesar? Kenapa? Ada yang tahu? Karena mulai memproduksi ASI ya. Jadi pada saat ibu hamil sampai ibu menyusui ya, payudara ibu akan terus membesar karena memproduksi ASI. Oke. Kemudian peranan bidan ya. Peran bidan dalam memberikan ASI. Kenapa peran bidan itu sangat penting dalam pemberian ASI? Ada yang tahu? Ya, peran bidan di sini sangat penting. Kenapa? Ya, biasanya pernah ada dapat pasien yang ibu baru punya anak 1 nih, ya, ibunya belum tahu bagaimana cara memberikan ASI, ya. Kemudian ini peran pentingnya bidan nih. Tugas bidan di sini adalah untuk mengajarkan bagaimana sih cara memberikan ASI yang benar, bagaimana sih teknik menyusui yang benar sehingga tidak menyebabkan puting susu lecet. Oke. Nah, manfaat pemberian ASI ada 3. Ya, pemberian ASI pada bayi ya, mulai dari usia 0 sampai 6 bulan itu wajib. Ya, kenapa? Di dalam kandungan ASI itu banyak mengandung zat pelindung, zat antibodi. Ya. Sehingga bayi tidak gampang sakit. Kemudian manfaat bagi ibu. Ya. Ibu ini kalau menyusui itu banyak sekali hadiahnya buat ibu. Kenapa? Ya, mempercepat proses penyembuhan luka pada ibu, mempercepat proses penyembuhan involusi uteri, ya. Kemudian mengurangi kanker payudara. Kemudian yang 3 nih, ada manfaat bagi keluarga. Tentunya kalau manfaat bagi keluarga itu adalah hal yang paling diinginkan oleh semua keluarga. Kenapa? ASI ini kan gratis. Ya, ketika ibu mengonsumsi anak ibu mengonsumsi ASI, itu kan tidak ada biaya yang keluar untuk memberi susu. Oke, kita lanjut ya di komposisi gizi dalam ASI ya. Di ASI itu mengandung protein, mengandung vitamin, mengandung karbohidrat, mengandung mineral dan zat-zat yang untuk kekebalan ASI. Ya, itu semua harus masuk ke dalam tubuh bayi sehingga membentuk antibodi pada bayi. Oke. Nah, ini adalah usaha memperbanyak ASI ya. Dari yang pertama dari makanan ya. Ibu-ibu harus mengkonsumsi makanan yang tinggi protein ya, seperti daging, ikan, tempe, tahu ya. Kemudian sayur-sayuran yang berwarna hijau. Kemudian ketenangan jiwa dan pikiran ya. Ibu-ibu menyusui itu ya gampang stres kan? Ya, gampang stres. Stresnya kenapa? Lelah, jarang tidur ya. Sehingga kalau ibunya stres, ASINya akan seret, tidak akan keluar ya. Kemudian penggunaan alat kontrasepsi. Nah, ini ya, jika nanti ada pasien kalian yang ibu menyusui kemudian ingin menggunakan alat kontrasepsi yang
Misalnya ya, KB suntik yang 3 bulan itu kan mengganggu produksi ASI, sehingga yang harus dianjurkan adalah KB yang tidak mengganggu ASI. Kemudian perawatan payudara. Perawatan payudara tentunya sebelum ibu memberikan ASI harus dirawat payudaranya, ya, sehingga payudaranya rileks dan bisa menghasilkan banyak ASI. Kemudian pola istirahat, ya. Nah, ini hampir sama tadi dengan ketenangan jiwa. Kalau ibunya istirahat yang cukup, berarti ASI-nya akan produksinya banyak. Kemudian tanda bayi cukup ASI. Oke, sekarang kita mulai ya di tanda bayi cukup ASI, ya. Kira-kira kalian tahu nggak tanda bayi yang cukup ASI bagaimana? Ya, dilihat dari mana sih tanda bayi cukup ASI? Dilihat dari yang pertama, bayinya cukup apa? Cukup pada saat bayinya buang air kecil itu banyak, ya, misalnya 6-8 kali sehari. Kemudian dilihat lagi dari fesesnya, ya, atau BAB-nya. Itu pasti kalau anak ASI BAB-nya yang keluar adalah warna kuning. Kemudian pada bayi 0-6 bulan, ya, biasanya bayi itu akan tidur, ya, tidurnya akan lama, ya, berarti itu tanda cukup ASI. Namun tetap harus dibangunkan setiap 2-3 jam sekali, ya, itu harus, ya. Kemudian ASI eksklusif, ya. Ada yang tahu ASI eksklusif itu apa? ASI eksklusif adalah memberikan ASI pada bayi tanpa makanan tambahan apapun, ya, selama 6 bulan. Itu wajib dan bisa diteruskan sampai usia 2 tahun. Oke. Nah, ini cara merawat payudara, ya. Sebelum kita memberikan ASI pada bayi, itu payudara harus dirawat, ya. Yang pertama, ya, ibu harus menggunakan BH yang bisa menopang payudara. Kenapa? Pada saat ibu menyusui itu payudara akan lebih membesar, ya, supaya enak, ya, payudara disangga dengan BH yang cukup kuat, ya. Kemudian bersihkan payudara pada saat mandi atau sebelum memberikan ASI, minimal dikompres menggunakan air hangat, ya. Kemudian pijat puting dengan lembut, ya. Setelah itu dikompres kembali menggunakan kantung teh atau kasa, itu boleh, ya. Kemudian keluarkan beberapa tetes ASI, kemudian dioles di payudara dan kemudian boleh langsung diberikan, ya, seperti itu. Cara menyusui yang benar, ada yang tahu nggak cara menyusui yang benar? Biasanya kan ada yang duduk posisinya, ada yang berbaring. Nah, kita menyarankan ibu itu harus menyusui dengan sambil duduk, ya. Duduk dengan posisi santai dan tegak, ya. Kemudian sebelum menyusui ASI harus dikeluarkan sedikit, ya. Kemudian dioleskan di puting susu. Kemudian gunakan bantal untuk selimut untuk menopang bayi, ya. Jangan langsung skin to skin. Kemudian baru bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut atau refleks rooting, mencari puting susu. Kemudian jika mulut bayi sudah terbuka, barulah silakan dimasukkan areola dan puting, ya. Pastikan areola masuk ke dalam mulut bayi semuanya. Nah, ini adalah masalah dalam pemberian ASI. Yang pertama ada kurangnya informasi, ya. Sekarang itu kan sudah banyak, ya, media-media gadget, ya. Ibu juga kemarin sudah memberikan penyuluhan terkait bagaimana sih upaya memperbanyak ASI, ya, melalui media-media, misalnya HP Android. Sekarang kan kita bisa mengakses materi itu semua lewat HP, ya, lewat AI, ChatGPT, Google, ya, itu semua bisa. Nah, sekarang ibu-ibu sudah harus kreatif untuk mencari info sendiri. Kemudian karena puting susu datar atau terbenam, ya, biasanya ibu-ibu itu kalau sudah ada putingnya terbenam itu sudah sudah malas sendiri, ya, karena sudah tidak percaya diri sehingga malas memberikan ASI. Kemudian puting susu lecet,
Nah, sebenarnya puting susu lecet ini karena cara memberikan ASI-nya itu yang tidak benar, cara perlekatannya, ya. Kemudian yang terakhir ada payudara bengkak, ya. Jadi kalau payudara bengkak, terus ibunya tidak tahu mau ngapain, akhirnya ibunya kasih biar dan bayinya sudah tidak diteteki, ya. Tuh. Terima kasih, ya. Slide ibu sudah habis, ya. Ibu buka sesi tanya jawab. Jika ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Silahkan. Ibu, saya izin bertanya. Oke, boleh berdiri. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Debbie Putriani. Ibu, saya di sini izin bertanya, kenapa kita harus memberikan ASI eksklusif itu kepada bayi selama 6 bulan tanpa ditambahkan makanan atau minuman tambahan? Oke, Terima bagus sekali kasih, pertanyaannya ya. Oke, silakan duduk ya. Jadi, kenapa sih ibu-ibu atau kita sendiri ya, calon ibu itu harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan? Kenapa? Ada yang tahu? Ya. Oke, boleh silakan dijawab. Baik Ibu. Perkenalkan, nama saya Melati. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Debbie. Di sini lambung bayi belum bisa menerima makanan apapun selain ASI. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat bagus ya. Jadi Ibu tambahkan di sini kenapa sih kita itu harus memberikan ASI selama 0 sampai 6 bulan ya. Tadi memang yang pertama bagus ya, karena lambung bayi itu belum mampu menahan minuman yang terlalu banyak ya. Kemudian jika tidak diberikan ASI, maka bayi itu bisa terinfeksi ya. Kemudian kekebalan tubuh bayi itu yang belum bagus ya, sehingga memang wajib usia 0 sampai 6 bulan itu harus diberikan ASI. Kemudian nanti bisa dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Ada lagi yang lain mau bertanya, silahkan. Saya Ibu. Oke, silahkan. Pertanyaannya apa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roslinda. Di sini saya mau bertanya Ibu, seberapa sering atau seberapa banyak bayi itu harus disusui? Oke, silakan duduk. Terima kasih ya, jawabannya sangat bagus sekali. Jadi seberapa sering sih kita harus memberikan ASI? Ya, jadi ASI itu harus diberikan sesering mungkin. Ya, yang biasa dikatakan kita harus memberikan ASI secara on demand ya. Setiap saat bayi butuh ASI itu kita harus kasih. Atau misalnya ada bayi yang tidur terus, kita harus membangunkan 2 sampai 3 jam untuk diberikan ASI. Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, cukup ya. Sebelum Ibu menutup, ada yang mau menyimpulkan? Saya Ibu. Baik, silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Paramida. Di sini saya akan menyimpulkan tentang pertemuan kedua pada hari ini tentang proses laktasi dan menyusui. Laktasi merupakan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai bayi menghisap dan menelan. Dan dukungan dan peran bidan juga sangat diharapkan untuk menunjang keberhasilan pemberian ASI dengan upaya-upaya memperbanyak ASI. Dari makanan yang bergizi, kesehatan jiwa, istirahat yang cukup, dan perawatan payudara. Oke, baik, terima kasih. Oke ya, jadi sudah paham semua terkait materi pembelajaran hari ini? Ya, Ibu rasa sudah cukup ya untuk materi Ibu hari ini. Sebelum Ibu menutup sesi siang ini, mari kita berdoa kembali ya sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Boleh Erin bantu Ibu untuk baca doa? Baik, sebelum kita mengakhiri semua, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Jadi sebelum Ibu menutup, insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu selanjutnya tentang adaptasi psikologi masa nifas ya. Jadi insya Allah kita sehat-sehat, kita akan ketemu lagi di pertemuan ketiga ya. Baik, Ibu akhiri saja pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.